Izinkan saya juga mengundang ada dua profesor yang akan saya undang. Tapi yang pertama saya mengundang ada Profesor Nur Hayat Rahman, seorang seorang profesor yang peduli pada naskah kuno Lagaligo, naskah asli orang Bugis, the one and only, one of a kind kalau katanya ya, dari mana Bu? Kalau kami Lagaligo itu perasaan kurang sekitar 5 orang dan satu-satunya perempuan. Jadi Mel, Lagaligo itu 3 kali lebih panjang. Silakan dari Mahabharata. Prof. Saya di atas ya, karena saya kecil. Bisa terbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Ini suara yang berbeda yang disampaikan oleh teman-teman. Semuanya berbicara tentang kontemporer, modern. Kalau saya kembali ke pra-Islam ya. Jadi ketika orang naik ke bulan, saya merayap-rayap di gua. Saya mempelajari sebuah karya yang sangat kuno sekali ya. Tapi sebelumnya itu saya mau mengucapkan dulu selamat hari ulang tahun yang ke-6 untuk Satu Pena. Saya menjadi anggota Satu Pena sejak Pak Tamara, Pak Denny. Tapi sama sekali tidak pernah kenal orangnya. Saya cuma kenal lewat grup. Jadi alhamdulillah inilah saat yang paling saya tunggu-tunggu untuk bertemu muka dengan Pak Wira, dengan Gemala Hatta, dengan Pak Dhani dan semuanya yang saya tidak sempat. Dan ada satu sekampung saya, Profesor Dr. Musda Mulia. Mungkin dia sudah tidak kenal saya, tapi saya kenal baik dengan beliau. Beliau tokoh yang sangat populer ya. Tapi di Jakarta, saya di kampung, di Makassar, penjaga gawang saja. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya belajar Lagaligo itu sebetulnya adalah secara kebetulan ya. Ketika saya akan mengambil doktor saya, sebetulnya semua orang melarang, termasuk promotor saya, almarhum Profesor Dr. Mutulada. Kenapa? Karena dia takut sekali saya tidak bisa selesai. Karena hurufnya sangat kuno, bahasanya sudah mati sebagian, dan sangat susah sekali. Tidak ada waktu itu ahli satupun di Universitas Hasanuddin yang bisa membaca naskah itu. Tapi saya penasaran Pak, semakin dilarang semakin menantang. Itulah orang Bugis. Hewa kok. Jadi saya tetap mengambil Lagaligo dengan segala macam tantangan, termasuk harus, karena ilmu saya kan filologi ya. Dalam ilmu saya semua naskah yang ditemukan harus dibaca, ditranskripsikan, lalu diterjemahkan, lalu dibandingkan. Saya menemukan sebuah episode Lagaligo tentang pelayaran Saweri Gading ke tanah Cina. 29 naskahnya Pak Dhani. Rata-rata 200 halaman. Saya harus baca satu persatu, titik demi titik. Itulah filolog. Koma demi koma. Korbannya adalah mata saya. Ketika saya masih muda lah ya Pak ya. Waktu tahun 1998 habis Soeharto Lengser ya. Sehingga saya digelari di UI Dr. Krismon. Dr. Krismon. Sehingga saya digelari di UI Dr. Krismon. Dr. Krismon yang melabrak semua sistem demokrasi di UI. Saya nggak mau promosi di aula besar. Siapa yang mau datang dari Makassar di aula besar seperti itu dengan paket harga yang sangat mahal. Yang kedua, saya tidak mau pakai prasmanan, karena siapa yang bisa beli prasmanan ketika semua orang jatuh miskin ya, karena terpuruk dengan situasi pergantian kekuasaan.
Alhamdulillah, tapi dengan tantangan yang begitu berat, saya bisa selesai tepat waktu 3 tahun dan cum laude Pak Deni, sombong dikit. Ya, jadi Lagaligo sebetulnya bercerita, oh ya saya sedikit cerita, panjangnya 300.000 bait ya. Dan diperkirakan abad ke-10 sampai ke-15. 300.000 itu dengan 12 jilid yang ada di Belanda, baru 4 jilid yang diterbitkan. Orang Indonesia kan kalau proyek fisik banyak duitnya tuh. Kalau bangun jembatan, tapi begitu ini diminta biayanya menerbitkan Lagaligo tidak ada duitnya. Jadi jilid 1 terbit tahun 95. Ya, jadi tahun 2000 baru terbit jilid 2. Dua-duanya dibiayai oleh Belanda. Jilid 3 baru 2017 yang lalu baru diterbitkan oleh Pak JK. Ya, saya juga secara kebetulan ketemu di open house ya di rumahnya di Makassar. Saya bilang ada utangnya bangsa Indonesia yang tidak terbayar. Saya bilang apa itu? Saya bilang bayangkan Lagaligo sudah dikukuhkan sebagai Memory of the World di UNESCO, hanya baru 2 jilid yang terbit. Nah, you bikinkan saya tornya 3 halaman saja. Jadi dalam waktu 3 bulan saya ke Belanda karena harus ke Belanda. Ini yang menyedot biaya banyak karena naskahnya tersimpan di sana dan ada MOU antara Indonesia dengan Belanda. Syaratnya harus ke sana mempelajarinya. Sudah, jadi saya beranggapan bahwa ketiadaan peduli pemerintah terhadap karya kebudayaan itu karena tidak ada komunikasi. Karena begitu Pak JK tahu, alhamdulillah. Terus ini 2023 Arsip Perpustakaan Nasional Jakarta yang menerbitkannya bekerja sama dengan universitas saya. Jadi berapa tahun Pak? Dari tahun 95 sampai 2223 baru 4 jilid yang terbit, berarti diperlukan 8 jilid lagi yang belum terbit. Nah, ini utang bangsa Indonesia karena pelit sekali Indonesia kalau menyangkut masalah pembangunan non fisik. Kalau baca-baca puisi mana ada yang perhatikan, tapi kalau bangun jembatan, bangun gedung-gedung ya banyak duitnya. Saya ngomong begitu di muka di muka pejabat kalau cuma 1 bupati yang biayai, ini sudah tuntas, tapi selalu tidak ada uang kalau untuk itu. Nah, di mana keistimewaan Lagaligo ini bapak-bapak, ibu-ibu? Pertama karena dia terpanjang di dunia, menyalip semua karya sastra di dunia termasuk Mahabharata dan Ramayana serta sajak-sajak Homerus dari Yunani. Mahabharata cuma 156 bait, sajak-sajak Homerus dari Yunani cuma 75.000 bait. Kalau ini 300.000, dan menurut Profesor Karen ini baru 1/3 dari jumlah keseluruhan Lagaligo. Jadi nggak kebayang ya, masih banyak naskahnya yang tersebar yang tidak terkodifikasi secara teratur seperti yang ada di koleksi Universitas Leiden. Nah, di mana letak keistimewaannya? Dia ditulis dalam bentuk puisi, 5 suku kata setiap. Saya tidak menyebut bait sebetulnya, penggal prase, 5 suku kata, lalu kemudian bercerita tentang petualangan laut, orang-orang Bugis mungkin orang laut ya. Nah, kalau Pak Deni punya puisi esai, saya sebut ini puisi naratif karena ceritanya panjang banget Pak. Tapi kalau kurang dari 5 suku kata atau lebih dari 5 suku kata, kan ini dinyanyikan di muka publik, suaranya jadi false, penyanyinya, penembangnya. Jadi harus 5, orang Bugis menyebutnya lawal 55, jadi lagu yang terdiri dari 5 suku kata. Kapan lebih, kapan kurang, penyanyinya akan suaranya jadi false di muka umum. Jadi saya sebut puisi naratif. Ya karena panjang ceritanya. Ini saja jilid 4 Pak, setelah diterjemahkan jadi 800 halaman. Ya,
tapi saya harus regenerasi. Masa saya terus dong yang harus mengerjakannya? Udah tua kan? Jadi saya bawa 2 asisten dan harus dibagi 2 pekerjaan. Harus ada yang mengerjakan transliterasi ya ke bahasa huruf dari huruf Bugis kuno loh Pak ya, ke Bugis modern bahasa Indonesia. Nah itu memang agak berat tuntutannya Belanda karena harus puitisasi terjemahannya. Waktu saya mau berangkat ke Belanda 93 itu yang dites ada 75 orang, hanya saya sendiri yang lolos ya. Jadi perjuangan panjang sih sebetulnya dan berdarah-darah sebetulnya karena setiap kali akan mengerjakannya saya selalu tersendat dengan masalah dana. Seperti pengemis Pak Dani yang kesana kemari minta-minta uang awalnya, tapi sekarang sudah ada kesadaran karena Perpustakaan Nasional mengulurkan tangan menerbit dan Obor bersedia menerbitkan ke-12 jilid tanpa bayar sepeser pun. Ya jadi insya Allah nggak lama lagi jilid 4 bapak-bapak ibu bisa saksikan dengan, tapi pasti capek bacanya dan pasti tidak menarik. Namanya kita juga karya sastra lama. Kelebihan yang kedua yaitu di samping tadi terdiri dari 5 suku, ada flashback dan ada pembayangannya. Flashbacknya itu berfungsi untuk menjelaskan episode yang lalu. Bayangan samping tadi terdiri dari 5 suku, ada flashback dan ada pembayangannya. Flashbacknya itu berfungsi untuk menjelaskan episode yang lalu. Sementara pembayangan berfungsi untuk menerangkan episode apa yang bakal terjadi nanti. Karena pembaca pemula kan paling cuma dapat 1 naskah dan tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya karena tiba-tiba masuk misalnya di perkawinan tokoh. Lalu kemudian pada saat ingin menjelaskan episode akan datang itu melalui 2 media, yaitu mimpi dan dukun. Dukun ini mengatakan akan terjadi nanti seperti ini, padahal ternyata itu episode sesudahnya. Jadi itu yang pertama. Yang ketiga, ya, tokohnya tidak seperti yang terjadi dalam tokoh-tokoh dalam historiografi tradisional di Nusantara, di mana tokohnya adalah tokoh yang sangat sempurna, tidak ada cacat. Kalau di Sulawesi Selatan, khususnya di Lagaligo ini, tokohnya digambarkan apa adanya. Kalau dia hitam, jahat dan sebagainya diekspresikan. Misalnya kalau dia marah, digambarkan tulang pipinya seperti bara api yang menyala, ya. Jadi sangat ekspresif dan menampilkan tokoh apa adanya. Ini katanya menurut para ahli memenuhi standar disebut sebagai sastra kontemporer. Jadi itu sekilas tentang Lagaligo, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya bisa sampaikan. Pasti banyak yang tidak tertarik, tapi mungkin kalau dibikin film banyak tertarik. Ya. Sangat eksotis. Percintaan antara tokoh dengan tokoh itu sangat romantis dan mengambil alam sebagai media ekspresi wujud hubungan suami istri misalnya, dengan mengatakan bahwa tokoh utamanya kan di langit ya, karena ini pra-Islam. Tokohnya ada di langit dan ada di bawah laut. Perkawinan antara tokoh dari langit dengan dewi dari bawah laut melahirkan manusia tengah. Nah itu kalau mereka bercinta, dia bilang diperganti-gantikannya botil langit dan buri liu. Mereka mengekspresikan kata cinta itu dengan gaya ketika dia bercinta memperganti-gantikan langit dan bawah laut, bergantian posisi maksudnya. Jadi sangat kuat sekali ekspresinya terhadap alam, bagaimana dia menyatu dengan alam, sehingga sangat susah sih memang paham karena bahasa kuno dan sangat-sangat filosofi cara mengungkapkan seluruh ekspresi baik marah maupun senang itu diekspresikan secara
melalui literasi. Jadi ini yang sebetulnya menjadi kebanggaan kami sebagai orang Sulawesi Selatan, bahwa kita punya warisan literasi telah terbentuk jauh sebelum Islam masuk di Sulawesi Selatan melalui saksi tertulis. Karena kalau tidak tertulis mungkin juga kita tidak temukan, tapi karena dia tertulis dan sampai sekarang ini masih ditemukan berbagai serpihan-serpihan naskahnya, memberikan gambaran bagaimana ekspresi literasi orang-orang Bugis Makassar jauh sebelum Islam datang. Ada yang mengatakan abad ke-7 sampai ke-10, ada yang mengatakan abad ke-10 sampai 12, tapi intinya pra-Islam. Jadi itu sedikit gambaran terhadap Galigo yang sekarang sebetulnya menjadi tren dunia ya, termasuk di Leiden sekarang lagi banyak yang tertarik untuk membahasnya. Jadi demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas undangan Pak Dhani dan panitia kepada saya. Untuk pertama kalinya saya bisa menatap semua teman-teman yang selalu ngoceh di grup, yang kadang saya tak tahu siapa nih. Saya sudah kenal Pak yang paling rajin berkomen di Facebook dan di grup, dan semua teman-teman di sini saya sudah lihat satu persatu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak. Saya memanggil beliau Kak Prof. Jadi berapa puluh tahun yang lalu terjadi, cuma kami yang dibiayai gimana nilai Galigo kita.